Ah, belum. Jangan sampai kami sudah terekam ini. belum Sudah. terekam. Pak fasilitator sudah. Kalau saya lihat di layar ini sudah terekam ini. Kita tunggu dulu Ibu Haji ini kalau bagaimana. Oke, terima kasih. Silakan mulai Pak Ansari, Manasrul, silakan dimulai. Oh, sudah terekam ini Pak ya? Sudah terekam. Ibu Haji Suwarni. Halo, unmute mikrofon. Iya. Kita mulai tapi tidak ada gambar tak muncul. Ya, baik, barangkali kita mulai Pak. Iya, tunggu dulu. Yang dulu kita Bu Haji Sumarni itu terbuka layarnya. Halo Bu Haji. Tunggu dulu. Iya. Jadi kita berdua dulu ini dengan Pak Ansari nanti. Ibu Haji nanti di belakang. Pengamat nih dulu Pak saya. Pengamat nih? Iya, nanti saya di belakang. Jadi siapa yang kos ini Pak Ansar? Biarin saya duluan Pak, jadi kos. Oh, begitu? Yeah. Jadi Pak, jadi masalah saya ini masalah menghadapi guru yang sering terlambat. Baik, kita mulai saya barangkali Pak ya. Iya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak KS? Alhamdulillah baik Pak. Masih ya, tetap dalam lindungannya Allah ini. Masih sehat-sehat. Bagaimana kesibukannya selama ini, masih biasa ke kebun? Ya, begitulah Pak, kami ini yang bertugas di wilayah Kolaka Utara ini pastilah selain juga pegawai, sebagian besar juga pekerjaan utama adalah petani Pak. Oh ya, baik Pak ya, selamat ya. Begini Pak, beberapa hari yang lalu kita sudah sepakat mau ada pertemuan kali ini. Untuk agenda percakapan kita kali ini apa ya Pak? Jadi saya mengundang Bapak kemari ke sekolah saya, itu yang ingin saya minta bantuan bagaimana mungkin ada solusi yang bisa diberikan kepada saya Pak, bagaimana menghadapi guru-guru saya yang akhir-akhir ini kadang-kadang terlambat masuk ke sekolah, kadang-kadang mereka datang tidak sesuai dengan artinya jam yang seharusnya. Jadi mungkin ada jalan yang bisa ada jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini, begitu mungkin Pak. Oh baik ya. Jadi sebenarnya apa yang Pak KS ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini yang berkaitan dengan keluhannya itu? Saya berharap dari percakapan kita ini ada jalan keluar yang dapat saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi yang sekarang ini, khususnya menghadapi guru yang sering terlambat ke sekolah Pak. Oh baik, maksudnya Bapak itu yang sering terlambat seperti apa maksudnya? Artinya mereka datang tidak sesuai jadwal. Artinya ketika jadwal kan seharusnya pukul 7 seorang guru itu sudah harus standby di sekolah. Artinya selambat-lambatnya jam 7.15 ya, seperti itulah. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada yang datang jam 8. Tapi tidak semuanya juga. Paling 1-2 orang saja, Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi, Pak Kais? Itulah yang ingin saya ketahui, apa yang menyebabkan itu semua. Mungkinkah karena kesibukan
urusan pribadi ataukah memang hal yang disengaja, itu ingin saya ketahui seperti apa. Oh, tapi apakah Bapak sudah pernah mengidentifikasi atau mencari akar masalahnya sehingga kenapa hal itu bisa terjadi? Sejauh ini saya belum coba melakukan, tapi saya berencana terpikirkan hal demikian, Pak. Saya ingin mencoba melakukan mungkin yang langkah awal itu pendekatan persuasif kepada seorang guru yang mungkin sering terlambat. Saya ingin mengetahui lebih jelas permasalahannya. Mungkin saja masalahnya itu ada penyelesaiannya yang bisa artinya ditemukan sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya itu tidak terbengkalai, tidak terlambat seperti itu mungkin Pak Pengawas. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya situasi yang seperti apa yang Bapak inginkan yang menurut Bapak itu ideal menurut Bapak sehingga ini bisa terlaksana dengan baik sesuai keinginannya. Jadi saya berharap semua guru artinya bisa melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai jam yang telah ditentukan. Artinya mereka masuk pukul 7 atau selambat-lambatnya pukul 7.15 dan pulang pukul 12.00 seperti itu, Pak. Oh begitu, ya. Jadi datang jam 7 tepat dan pulang juga jam 12 setelah pulang semua murid. Begitu maksud Ya, Bapak ya? ya seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut Bapak apa yang bisa membuat itu bisa terwujud sesuai yang diinginkan, sesuai idealnya? Apakah ada gagasan untuk itu? Ya Pak. Apakah ada gagasan untuk itu? Maksud saya begini, saya ulang ya. Apa yang bisa membuat terwujud kalau menurut Bapak sehingga teman-teman guru itu bisa datang tepat waktu dan pulang juga sesuai dengan jadwal? Mungkin menurut saya terpikirkan yang pertama melakukan pendekatan persuasif, yang kedua saya ingin merefleksi mungkin saya punya cara kepemimpinan saya, mungkin ada hal-hal yang mungkin masih kurang dalam kepemimpinan saya sehingga mungkin perlu ada namanya komunikasi artinya untuk mengetahui hal-hal apa yang mungkin yang menjadi dilema dari seorang guru itu sehingga menjadi penghambat untuk datang ke sekolah seperti itu. Oh iya iya. Kalau saya tidak salah dengar tadi Pak KS mengatakan bahwa eh, Bapak ada merasa kurang dalam apa namanya tadi itu eh, dalam eh, manajemennya tadi itu katanya seperti apa yang Bapak maksudkan? Maksudnya mungkin adakah hal-hal yang kurang dari cara kepemimpinan saya di dalam memimpin satuan pendidikan sehingga mereka merasa tidak puas, itu yang ingin saya coba refleksi diri saya sehingga bisa mungkin menutupi kekurangan-kekurangan di dalam memimpin satuan pendidikan seperti itu, Pak. Oh iya iya. Kalau itu memang itu eh, yang Bapak inginkan atau idam-idamkan, apa yang harus Bapak siapkan untuk itu sehingga itu bisa terwujud? Yang pertama mungkin saya membutuhkan Bapak pengawas juga untuk senantiasa bersama saya, bagaimana membantu saya agar satuan pendidikan yang saya pimpin ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mungkin saya mengharapkan kerjasama dari semua teman-teman tentunya di satuan pendidikan itu sendiri. Dan masukan-masukan yang sifatnya positif tentu saja sangat dibutuhkan baik dari teman-teman maupun dari pengawas seperti itu mungkin, Pak. Jadi Bapak artinya optimis bahwa itu bisa terjadi. Apakah itu memang itu sesuatu hal yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Semoga Pak, semoga dengan usaha itu ada
ada perubahan signifikan yang bisa diperoleh dari kegiatan atau usaha yang saya lakukan tadi, Pak, yang rencana akan saya lakukan. Oh ya, baik. Saya kira barangkali kalau memang itu bisa dilaksanakan dengan baik, kira-kira apa yang diinginkan dari upaya ini sehingga itu memang betul-betul terwujud sesuai apa yang diinginkan. Apa kriterianya itu supaya itu hal ini bisa terwujud? Intinya setiap guru dapat memahami tugasnya sesuai apa yang menjadi tugas utamanya, dalam hal ini mengajar di kelas, datang tepat waktu. Kemudian mungkin ada hal-hal yang kurang dari saya, tentunya harus selalu saya refleksi diri juga melalui Pak Pengawas, mungkin bisa membantu saya memperbaiki, ada artinya peningkatan khususnya di satuan pendidikan saya. Mungkin ada hal-hal yang perlu membantu saya memecahkan masalah-masalah di sekolah saya. Olehnya itu saya berharap Pak Pengawas supaya sering-sering berkunjung ke sekolah kami. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sudah kita masuk di sebelum kita tutup dari pembicaraan kita kali ini, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi yang Bapak kemukakan? Yang pertama mungkin saya akan melakukan komunikasi secara personal kepada teman-teman. Kemudian yang kedua mungkin perlu ada pertemuan-pertemuan seperti rapat, itu perlu ada penguatan-penguatan tersendiri yang harus saya berikan. Kemudian pemahaman kepada teman-teman tentang apa itu tugas-tugas yang mereka harus lakukan. Dan yang terpenting, yang terakhir mungkin saya membutuhkan juga penguatan-penguatan atau bantuan dari Bapak Pengawas. Seperti itu mungkin, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi saya kira Bapak sudah bisa mengidentifikasi, sudah ada rencana, tadi sudah disebutkan, tapi tidak perlu lagi saya uraikan satu-satu. Jadi sebelum kita tutup ini untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, apa yang Bapak bisa simpulkan dari sesi ini? Jadi dari pertemuan kita ini saya sudah bisa mengambil sebuah keputusan bahwa rencana bulan depan saya akan melakukan komunikasi secara personal kepada guru-guru saya yang sering malas hadir. Kemudian yang kedua melakukan pertemuan secara umum atau rapat untuk memberikan penguatan atau merefleksi hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di satuan pendidikan saya, seperti itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi untuk sejauh mana progres daripada hasil pertemuan kita pada hari ini. Saya kira barangkali demikian Pak. Saya mau pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pengawas. Ya, sekarang gilirannya mungkin siapa sekarang ya? Bu Haji? Bu Haji? Ya. Ibu Haji yang jadi atau Pak Nas yang jadi coach. Coach, silakan Bu Haji. Ibu Haji yang jadi kepala sekolah. Ya. Oh, begitu. Ya, saya pengamatnya. Oke. Kedengaran Ji? Sangat jelas. Ya, saya mulai. Oke. Tunggu dulu Pak Nas. Tunggu dulu. Saya lihat dulu apa saya mau bahas. Apa masalah tak? Tunggu dulu nih. Masalah ini bisa keluar kah dari atau ini yang bisa Ji. Jangan dikasih keluar, saja. Apa kita mau kalau keluar nanti kalau lift nanti tidak bisa masuk lagi? Tidak, maksudnya judulnya. Yang itu hari. Cepat judul tak Bu Haji, nanti habis waktu. Iya, begini saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas telah datang ke sekolah saya.
alhamdulillah hari ini saya beserta guru-guru saya sehat walafiat. Begini Pak Pengawas, adapun masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah itu mengenai masalah siswa. Jadi saya sebagai kepala sekolah mendengarkan keluhan-keluhan daripada Bapak Ibu guru yang berhubungan dengan siswa-siswa yang atau murid-muridnya yang susah diatur atau siswa yang kurang memiliki daya untuk atau minat untuk belajar. Jadi di mana kami ini sebagai pendidik di situ di sekolah, kami menginginkan sebuah bantuan dari Pak Pengawas. Apa kira trip-trip yang kami bisa lakukan untuk bagaimana supaya guru-guru kami, guru-guru saya bisa supaya siswanya, murid-muridnya bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik, Itu masalahnya di sekolah saya, Pak Pengawas. Kalau saya tadi tidak salah mendengarkan, kayaknya masalah yang Ibu jadi problem utamanya itu kurangnya minat belajar siswa. Mungkin begitu Bu KS ya? Iya. Jadi ya kurang minat belajar siswa yang menyebabkan itu nilainya secara otomatis nilai siswa itu akan menurun. Jadi sejauh ini kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa ini? Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya dengan guru-guru di sekolah melakukan suatu trik-trik itu supaya siswa itu tidak bisa konsentrasi menerima pelajaran atau bisa dia konsisten dengan apa pelajaran-pelajaran yang diterima pada hari itu. Saya sebagai kepala sekolah menyarankan kepada guru-guru bahwa cara mengajarnya itu jangan monoton. Usahakan dalam proses belajar mengajar itu kita harus selalu membuat kegiatan-kegiatan supaya siswa itu bisa tertarik dengan materi-materi yang kita bawakan. Usahakan ada namanya semacam permainan begitu supaya bagaimana siswa itu tidak bosan menerima mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik. Sampai di sini begitu sementara yang kami lakukan Pak Pengawas. Oh begitu. Jadi kalau misalkan kurang minat belajar siswa kurang, secara otomatis akan mempengaruhi nilai. Kalau saya boleh memberikan sedikit saran, mungkin bukan siswanya yang menjadi masalah, itu gurunya. Bagaimana caranya, triknya Ibu untuk mungkin ada trik-triknya Ibu untuk mengangkat dia punya kemampuan guru atau bagaimana sehingga itu ujungnya actionnya nanti ke siswa seperti itu. Sudah adakah tindakan-tindakan itu yang dilakukan Bu? Untuk sementara ini Pak Pengawas, ya saya selalu berusaha bagaimana supaya guru-guru saya itu mempunyai kecakapan dalam hal memberi materi pelajaran dalam kelas. Ya mungkin maksudnya kadang saya sampai kepada Bapak Ibu guru usahakan dalam mengajarnya itu harus mempunyai variasi daya tarik ya supaya kenapa siswa itu menyukai kita dalam kelas itu. Ya sementara itu Pak Pengawas. Jadi yang saya maksud mungkin begini, peningkatan mutu. Mohon maaf. Peningkatan, sudah adakah kegiatan-kegiatan dari satuan pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidiknya? Adakah? Sudah ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan? Ya, dalam peningkatan mutu dan kualitas daripada anak didik kita itu ya kami lakukan. Guru maksudnya guru. Oh guru. Ya. Ya, guru kan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan begitu. Pelatihan. Betul. Ya, maksudnya kita lakukan istilahnya sekarang ini apa ya? Workshop. Iya, workshop. Apalagi istilahnya ada lagi namanya. Apa ini? In-house training. Ya, artinya kami berupaya bagaimana supaya guru-guru bisa memiliki ilmu atau memiliki kecerdasan untuk bagaimana menghadapi siswa-siswanya yang
kurang tertarik dengan cara mengajar. Jadi kedepannya kira-kira ada nggak rencana untuk melakukan kegiatan workshop atau IHT untuk meningkatkan kemampuan gurunya agar pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan atau di kelas itu bisa lebih meningkat atau lebih bervariasi? Sudah ada rencana itu? Iya, insya Allah untuk semester nanti ini kami sudah merencanakan, kami sudah berdiskusi dengan beberapa sekolah yang mungkin di sekolah itu ada memiliki guru-guru penggerak, bisa memberikan transfer ilmunya ke guru-guru kami, guru-guru saya, karena yang mana saya ketahui bahwa guru-guru saya itu belum ada guruku yang masuk guru penggerak. Jadi masih butuh bantuan daripada sekolah-sekolah yang gurunya ada guru penggerak supaya dia bimbing untuk guru-guru saya. Begitu sementara Pak. Saya rasa sudah sangat bagus sekali itu. Jadi kedepannya bagaimana peningkatan kualitas seorang guru agar pembelajarannya di kelas juga itu lebih bervariasi yang kita maksud tadi. Ada trik-trik tersendiri yang bisa dilakukan untuk menarik minat siswa itu sendiri. Saya rasa saya sangat kagum dengan rencana Ibu itu. Jadi kapan rencananya itu Ibu mau adakan itu tadi? Apakah sudah bisa dilaksanakan bulan depan? Iya, insya Allah semester ini. Insya Allah semester ini. Ya. Iya. Karena ini baru memulai tahun ajaran baru. Iya. Jadi kami sudah memprogramkan. Insya Allah mungkin sekarang ini masuk September. Ya, insya Allah Oktober lah kita laksanakan. Ya, begitu Pak Pengawas. Jadi dari sekian yang telah kita bahas tadi ini tentang bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran di kelas yang berimplikasi kepada siswa, kemampuan siswa meningkat, minat siswa belajar siswa dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah bisa disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Iya. Atau ada rencana lain mungkin, atau ada rencana lain? Ya, rencana kami selalu ada, artinya untuk kedepannya Pak Pengawas. Jadi untuk kesimpulannya hasil pertemuan kita pada hari ini, saya simpulkan bahwa saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha untuk bagaimana supaya anak-anak didik saya bisa berhasil semua, lulus semua, naik kelas, dengan melalui beberapa kegiatan-kegiatan guru-gurunya. Jadi gurunya dulu yang saya harus bimbing, berikan dia suatu pelatihan dan sebagainya supaya dia bisa menjadi guru yang menjadi panutan daripada siswa-siswanya supaya bisa berhasil ke depannya. Itu yang saya bisa simpulkan Pak Pengawas, supaya di mana sekolah saya bisa juga menjadi sekolah yang favorit. Itu Pak Pengawas. Baik, terima kasih. Saya sangat mendukung sekali dengan upaya yang akan Ibu lakukan. Saya rasa pembicaraan cukup, kita sampai di sini. Saya berharap nanti ada cerita selanjutnya. Jadi kalau saya datang nanti bulan depan, mungkin saya ingin tahu apakah sudah terlaksana kegiatan yang Ibu tadi rencanakan atau bagaimana. Mungkin seperti itu Bu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, Pak Pengawas, terima kasih banyak atas kunjungannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya kira kita kembali ke ke tempat tugas masing-masing. Makasih Pak Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Sudah selesai semua Pak Dik? Iya, masih saya Ibu Sumari lagi yang jadian, coach. Saya pengawas. Oh iya. Saya pengamat. Iya. Oke, lanjut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pengawas. Iya. Alhamdulillah Pak KS. Hari ini sesuai dengan janji saya datang berkunjung lagi di sekolah kita karena kemarin saya datang di sekolah kita tapi baru sekedar pengenalan. Jadi mungkin hari ini Pak KS ada mungkin sesuatu hal di sekolah kita, ada kendala mungkin atau ada apakah yang perlu kita bahas bersama-sama. Mari kita bicarakan bersama-sama mumpung saya hadir hari ini Pak KS.
Mungkin Iya, Pak Kes bisa, iya. terima kasih Ibu Pengawas. Sebenarnya Iya. kalau masalah di sekolah itu hampir boleh dikata tidak ada yang berarti. Tapi ada permasalahan saya ini, saya sebenarnya ingin untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke S2 ini. Tapi ya bagaimana ya, saya ini banyak kendalanya. Ya mungkin dengan kehadiran Ibu Pengawas bisa membantu saya. Iya. Begitu ya Pak KS ya. Oh, Pak KS yang ingin melanjutkan program studi S2. Iya, Bu. Iya. Menurut saya Pak KS bagus sekali demi untuk meningkatkan kualitas daripada Bapak Kepala Sekolah. Maksudnya ini Pak KS kira-kira terkendala di mana Pak KS? Apa di surat izin atau apakah Pak KS atau apakah? Bukan di Karena situ, saya, Bu Pengawas. karena saya Ya. belum tahu juga apa alasannya sehingga ada kendala. Sebenarnya banyak kendalanya ini, Bu Pengawas. Yang pertama ini berkaitan dengan waktu. Maksud saya manajemen waktu dengan banyaknya kesibukan. Yang kedua, saya pikir-pikir karena mau lanjut S2 juga kayaknya hampir kurang produktif lah begitu. Masalahnya saya ini sebentar lagi ini sudah mau pensiun, Bu Pengawas. Jadi hanya karena ya bagaimana ya, untuk kita bisa mengimbangi sajalah dengan teman-teman guru yang di sekolah saya. Karena teman guru itu hampir seluruhnya sudah S2 dan bahkan ada yang S3 sementara menempuh pendidikannya S3. Jadi hanya barangkali itu saja yang buat saya berniat untuk ke sana. Ya, apalagi mengingat saya sekarang ini usia sudah begitu juga agak sedikit ini apa lanjut untuk berpikir lagi kayaknya kurang apa namanya ya sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, jadi itu yang saya khawatirkan jangan-jangan saya ikuti kegiatan ini perbudayaan ini patah di tengah jalan. Nah, mungkin ada saran atau yang bisa memberikan solusi dari pengawas sehingga saya bisa eh, apa namanya survive lagi. Iya. Begini Pak KS, kalau saya dengar-dengar dari ceritanya Pak KS bahwa di sekolahnya itu rata-rata guru-gurunya sudah memiliki dia sudah rata-rata S2 bahkan ada S3. Jadi sisa kepala sekolahnya saja yang belum S2. Betul, Nah, Bu. ya Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa saya sebenarnya sudah patah semangat karena usia saya sudah menghampiri pensiun. Menurut saya Pak KS, usia itu tidak apa ya, selama kampus itu, selama universitas masih mau menerima kita, umur berapapun kalau masih mau ya, karena saya juga belum tahu ini ketentuan berapa umurnya untuk ambil S2. Supaya kenapa Pak KS? Artinya suatu kebanggaan kalau guru-gurunya S2, kepala sekolahnya juga S2. Supaya kenapa? Walaupun kita mau pensiun, tetap kita harus menimba ilmu. Karena beda Pak KS ya, kalau ilmu yang didapatkan di S1 dengan di S2. Jadi saya berharap jangan patah semangat bahwa usia kita sudah tua, sudah mau pensiun, jangan pernah merasa putus asa. Kalau saya Pak Kepala Sekolah, saya harus beri semangat. Pokoknya tetap lanjut walaupun sudah mau pensiun. Itu saran saya Pak KS. Tetap lanjut ya. Jangan pernah merasa putus asa. Iya, okay? Makasih Bu Pengawas ya. Iya. Atas sarannya ya. Saya akan berusaha untuk ini, hanya itu saja persoalannya kita masih kuliah, baru sudah datang SK pensiun, belum selesai. Nah, itu yang membuat saya agak berpikir untuk lanjut. Begitu Bu Pengawas.
Oh, iya iya. Tapi begini Pak Kes, janganlah dijadikan itu bahwa ijazah S2 itu hanya mau dipakai untuk jadi kepala sekolah. Jadi ijazah S2 itu alangkah bagusnya walaupun sudah muncul itu SK pensiun, tidak apa-apa. Biar kita sudah pensiun, pakai S2 itu pakai ijazah S2 itu menambah nama kan? Ya, nanti di undangan ada namanya Pak Haji Pak Haji Muhammad Ansori SE MPD. Kan lebih bagus pakai S toh, lebih lengkap. Jangan dipakai pensiun, oke? Saya rasa begitu Ya, Bu. pakai S. Iya, lebih bagusnya. Kasih sarannya. Iya. Iya, gimana Pak KS? Iya, terima kasih sarannya. Iya. Saya rasa mungkin Pak KS masalah untuk melanjutkan S2 Pak KS mungkin sudah mungkin saya secukupnya sudah cukup memberi saran mungkin jadi saya minta Pak KS kira-kira dalam melanjutkan artinya kepengen untuk melanjutkan S2-nya setelah saya beri saran dan sebagainya, bagaimana Pak KS? Apa Pak KS tetap mau lanjut atau gimana Pak KS? Iya, saya terima kasih sarannya Ibu Pengawas. Saya akan coba-coba untuk mempertimbangkannya atas masukan-masukannya. Ya, terima kasih. Iya, oke Pak KS, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Saya ingin pamit untuk lanjut ke sekolah lain. Jadi mungkin ini saya dulu perbincangan kita hari ini. Nanti berikutnya kita lagi ketemu lagi di sekolah Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin dibahas dan ingin juga saya tahu apa sudah lanjut atau bagaimana. Begitu Pak KS? Ya, saya pamit Pak KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, barangkali karena ini sudah semuanya. Iya, sudah 3. Ya, sudah 3. Mungkin saya minta komentarnya dari Pak Nasrul dari hasil kamatannya ini. Nanti sebentar kita gantian untuk mengomentari. Kata saja. Ya. Saya malu-malu sebenarnya mau komentar karena senior dua-duanya ini. Kalau masukannya sangat diharapkan itu ya. Mohon maaf ini sebetulnya ini. Saya hanya sedikit memberikan tadi pada saat Ibu Aji Sumarni sebagai kos dan Pak Muhammad Ansor menjadi kosi, saya lihat komunikasinya kayak susah ketemu. Mungkin Pak KS ini kurang diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, dia tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pola pikirnya sendiri, mengambil keputusan, kesimpulan dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya juga banyak kekurangan. Iya. Itu saja mungkin. Iya, saya kira barangkali begini Pak, ini ruang kita kolaborasi. Jangan artinya kita melihat bahwa saya tidak enak, saya mau komentar apa. Jadi apa adanya saja kita komentari. Supaya untuk kan ini proses kita belajar sebenarnya toh. Ya, saya juga butuh ini Pak, saya butuh juga dari Ibu Haji atau dari Pak Ansor apa kekurangan saya. Pak senior, yang senior nih dulu, Pak baik, Ansori terima nih. kasih. Ya, saya sebenarnya tadi ini ya sudah diawali dengan hal yang baik tadi ini Bu Haji. Hanya saya merasa tadi ini saya di konseling. Kalau tadi modelnya ini model konseling. Bukan coaching. Artinya kalau saya melihat tadi, arah pembicaraan kita tadi ini di konseling. Artinya Ibu memberikan saya arahan solusi sebaiknya ke sana, sebaiknya begini. Jadi itu lebih kepada, mohon maaf kalau saya salah panas ya, Ibu Haji. Jadi kalau menurut saya itu pengamatan saya tadi itu, kita tadi ini saya di konseling. Tapi tidak apa-apa, baik artinya ini langkah-langkahnya sudah
bagus ini. Saya rasa hanya ini saja cocok apa yang dibilang tadi Pak Nasrul, kurang mengalir begitu saya. Ya. Iya. Yang berikutnya tadi pengamatan saya terhadap Pak Nasrul jadi coach, Ibu Haji jadi coach C. Ini bagus sekali ini. Ini runtut ini. Pertanyaannya Pak Nasrul ini kayaknya sudah senior betul ini beliau sudah jadi coach Coaching. coach apa yang anu ini yang berpengalaman ini. Mulai dari awal tujuannya Iya. apa, baru sampai mengidentifikasi, sampai pada apa namanya eh, hal-hal yang mau diambil tindakannya apa, sampai kepada tanggung jawab. Saya kira sudah lengkap itu Pak. Bagus itu Terima, kali ini terima saja. kasih. Alhamdulillah tahap Iya. belajar. Ya, waktunya juga terorganisir dengan baik. Yes, saya kira barangkali itu. Ya, silakan Ibu Haji komentarnya berikutnya. Ya. Ya, kita lagi pada saat tadi kita berdua. Kalau saya sih ya baik semua deh. Iya. Iya. Terima kasih banyak saya semuanya. Ya, Iya. pada saat saya jadi coach tadi kan Ibu yang pengamat. Tolong Iya, apa namanya dikoreksi. saya pengamat Iya. Pak. Saya pengamat pada saat itu, tetapi sementara proses dikerja di laptop Pak. Jadi saya tidak fokus. Oh gitu. Ya, saya tidak fokus. Saya hanya dengar suara. Sementara saya karena ini anakku sementara ada ganti namanya apa semua. Oh Iya, iya. sempat tawa keluar tadi Bu Haji karena sempat. Iya, saya keluar putus. masuk karena HP ku tiba-tiba mati, entah kenapa. Iya Pak. Memang. Untung ini. Iya. Ada gangguan jaringan tadi ini Bu Haji, jadi dia tidak Iya. Iya, gangguan jaringan ya betul. Saya juga Iya, di keluar sini. masuk Kak So, jadi saya tidak Iya. fokus tadi mendengar. Kita Iya, kembalikan saya mungkin sama Pak Pasil Iya, sudah selesai. bagaimana? Iya, sudah Pak selesai Fasil? kita barangkali ini. Bagaimana Iya, Pak Pasil? cukup deh. Halo, Assalamualaikum. Pak Mamadong. Pak Batiar. Jalan-jalan. Oh, tidak mungkin Jangan. apa namanya? Bisa kita hubungi beliau ini bagaimana selanjutnya. Iya. Tapi artinya kalau saya lihat secara keseluruhan tadi luar biasa. Ibu Haji sudah memberikan ini Ya, treatmentnya, artinya, Pak Nasrul juga, wah ini. Kita saling membantu lah. Kita Iya. saling bagaimana Pak ya? Karena Paling Iya. ya tahap belajar semua sudah oke lah. Iya. Namanya kita berproses kan? iya betul. Iya. Semua tidak ada yang install mau langsung bagus. Iya. Saya terus terang saja ini Pak, yang seperti ini sudah biasa saya ikuti begini, tapi saya masih blank-blank juga ini. Iya. Belum Soalnya teranu kadang dengan kalau baik. kita sudah asik bicara itu Pak dengan kepala sekolah, lupa itu trik-trik ininya. Sudah Iya. apa ya? Terbawa suasana. Terbawa suasana nih Pak tuh jadi Iya. teratur nih. Barang sering dilaksanakan sebetulnya. Sebenarnya. Iya. Cuman itu harus kita terkadang ikuti tidak alurnya terstruktur. lagi, alur tirta. Ya. Iya. Sesuai dengan alur tirta begitu. Jadi itulah Iya. Pak. Makanya. Karena kalau kita berhadapan langsung dengan kepala sekolah yang sebenarnya, ya. Iya. Oke. Jadi semua Bagaimana, Pak? cerita. Semua mi cerita. Lupa mi topiknya. Betul. Tapi tetap Tidak juga pasti monoton ada jalan keluar. tadi, tidak Iya. pasti keluar masuk kita punya topik Iya. toh. Nah, dulu ini pernah saya praktekkan ini tahun 2015 karena waktu itu kami jadi kita memfasilitasi teman-teman kepala sekolah yang PKBKS namanya, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah. Itu kan melalui coaching tahun 2015 2016. Jadi mode pelaksanaannya seperti itu. Jadi ada coachingnya, ada trainingnya, ada mentoringnya, ada facilitatingnya. Semuanya itu kita praktekkan dulu selama 2 tahun. Tapi setelahnya selesai program itu, kita tinggalkan lagi. Nanti inilah baru muncul lagi ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita mengasah kembali kita punya. Ya. Tinggal berapa tahun di Nesta Pak Ansar? Masih kurang lebih 10 bulan begitu. Oh, 10 bulan? 10 bulan? Sudah tidak lama. Ini coba sini. 10 atau 11 ya, 11 ya. Ya 11. Masih lama. Oh, enggak lama enggak? Perasaanku itu masih lama.
Secara saya ini masih 19 tahun. Luar biasa. Masih muda sekali tuh Pak Panas. Kali Bu Haji masih berapa saya tahun Bu kabur Haji? ini dari pengawas. Oh, kalau saya Pak, kelahiran 75. Wah, masih 10 tahun 11 Iya, tahun. insya Allah Pak. Sama-sama Pak Nasrul kalau begitu. Anu di yang saja Bu di apa namanya? Kalau mau ambil gambarnya di Di mana? di screen saja. Saya tidak tahu ini Screen toh? pakai. Anu Sudah bisa foto. Iya. Saya kirimkan. saya screen saja saya. Iya, Iya, screenshot. screen kita Pak baru. Screen kita baru Di kirim screen nah. di anu Pak. Kalau laptop itu pakai PRT SC itu ditindis. Tindis ada itu tombol bagian atas sebelah kanan. PRT Oh, SC itu. PRTSC. Iya. Oh iya. Iya. Klik Kita saja. tindis itu. Iya, tindis itu. Nah, baru di situ kan ada pilihan. Kita mau pakai foto, mau pakai baru kita drag nih. Mau yang full atau mau kita ambil saja yang layarnya. Nah, habis itu kita simpan nih. Oh, mana nih? Kalau sudah disimpan, kita kasih namanya apa? Oh begitu. Iya, supaya tidak Foto kina. Pak Ansari sudah selesai ya? Pak Ansari sudah selesai. Sudah selesai, Iya. Pak. Sudah Pak. Oh, sudah selesai ya? Iya, Apa? sudah selesai. Sudah Oh, selesai, Pak. sudah selesai tiga-tiga. Nanti lembar pengamatannya di. Halo? Halo, iya. Nanti pengamatannya di foto saja saya baru di. Gimana lembar pengalamannya? Dia punya formnya Pak. Ada di Tidak kedengaran. ada di grup itu, ada di grup pengamatannya. Oh iya Jadi, Pak, iya. Adakah tempat mengunggah itu? Karena saya belum buka juga ini, dia kesibukan ini, saya belum buka itu kan. Sebelum lanjut mengisinya. Iya, hanya di berapa itu? Kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa juga. Kita simpan saja itu lembar pengamatan. Oh iya. Oke, tadi kan sudah saling menyampaikan toh? Iya, sudah. Oke. Sudah bisa lip barangkali ini Pak Fasil. Iya, lip Miki mengantuk makanya. Ada lagi kegiatan lain ini. Iya. Betul. Sudah bisa lift, sudah bisa keluar dari ruangan karena sudah selesai. Oh iya. Oh iya, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ansari sama Pak Nasrul. Terima kasih. Terima kasih sama-sama ya. Oke, ya, assalamualaikum. Apa?